Halo pemirsa Geolive. Jadi hari ini kita lagi acara Vokal Belmondo dan podcast kali ini gue kedatangan tamu spesial yang susah banget gue cari ini. Jadi ini dari Surabaya, politisi muda PDIP. Siap arahannya, Bu? Ya, gue kenalin langsung ini Bang Arya Seno Bagaskoro. Dan kalau gue boleh cerita dikit, Bang Arya Seno ini salah satu orang yang gencar banget ya mendukung Pak Ganjar. Juru kampanye keliling biasanya. Gue lihat tuh kemana-mana tuh. Juru kampanye keliling kayak Starling aja gitu. Tapi belum SK kali ya. Belum. Amin. Dan beliau ini adalah orang yang apa ya sebutannya paling militan lah terhadap PDIP dan menunjukkan loyalitas yang besar ya terhadap partai. Ya. Salam kenal. Thank you. Salam kenal Mas Belmondo. Jadi hari ini sebenarnya gue ngundang ini sebenarnya ingin melihat diri lu secara pribadi nih. Oke. Ya kan? Kita nggak akan bawa nama partai. Asik nih. Nggak akan mewakili partai, cuman melihat lu secara pribadi. Jadi Belmondo and Seno ya. Iya, Belmondo and Seno. Nggak bukan PSI dan PDIP. Iya. Nanti orang lihatnya gimana kan? Iya. Cuman oke, pertanyaan gue nih Mas Seno. Kenapa pada akhirnya lu memilih PDIP untuk jalan perjuangan lu ini? Iya. Wah, ini ceritanya bisa 2 SKS yang singkat Tapi aja. kita singkat ya. Karena partai mana lagi yang lebih cocok sama aku kalau bukan PDI Perjuangan? Itu pertanyaanku dulu. Waktu aku berada di titik persimpangan mau milih masuk mana nih setelah lulus SMA. Jadi ceritanya panjang nih, Mas. Aku ini dulu mengawali starting perjalanan itu pada waktu SMA. Oh, dari SMA dong? SMA. Oh, okay. Bahkan SMP. Jadi waktu SMP itu ada sebuah case-nya itu sekolah gratis di Surabaya yang dirintis Bu Risma. Itu dan wali kota sebelumnya itu mau kemudian dihapus di tingkatan SMA SMK. Oh, sekolah gratis karena pengelolaan kewenangannya dipindah ke provinsi. Nah, ini APBD nggak cukup nih untuk kemudian ngelola sekolah gratis di tingkat SMA. Karena sebelumnya APBD kota besar banget, dipindah ke provinsi nggak cukup. Nah, waktu itu aku SMP kelas 3 tuh. Mau UNAS, ada isu semacam itu sama teman-teman OSIS, teman-teman lain sebagainya, teman-teman pelajar. Akhirnya kita kepikiran, aduh ini kita harus bikin sesuatu. Akhirnya kita kepikiran karena waktu itu pelajar, kalau demo kan nggak mungkin tuh. Iya benar. Ya, gimana pelajar intelektual kan gitu kan, terus kita demo kan nggak masuk. Nah, kita kepikiran waktu itu bikin gerakan menulis surat untuk Presiden Jokowi. Jumlah suratnya karena waktu itu kita nggak mau petisi online, maunya surat tulis tangan. Dalam waktu seminggu ternyata berhasil terkumpul 33.000 surat. 33.000 surat. Tulis tangan. Anak SMP dan SMA. Yang khawatir, curhat lah ke Presiden Jokowi. Dari situlah terbentuk kemudian sebuah kesadaran kita harus bikin organisasi nih. Kalau kita pengen suara anak-anak muda pelajar didengar, kita harus bikin sesuatu sebagai kanal. Akhirnya waktu itu kita kepikiran bikin namanya Aliansi Pelajar Surabaya. Nah, aku karena yang dapat ide untuk mengawali itu, akhirnya dikasih tanggung jawab lah untuk kemudian ngurusin jadi ketua Aliansi Pelajar Surabaya. Nah, jadi startingnya dari SMA. Jadi kalau gue bisa ambil cerita, lu ini udah giat aktivis lah gitu ya. Itu dari SMP kelas 3 dan kelas 3. Lahirlah sebuah Aliansi Pelajar Surabaya itu. Betul. Dan waktu itu nggak kepikiran kita bahwa suatu hari akan diwawancara Mas Belmondo di Geolive ini. Ini jauh ceritanya Mas. Iya. Cuman kan itu kan sampai lahir lah ya Aliansi Pelajar Mahasiswa ya. Surabaya. Aliansi Pelajar Surabaya. Aliansi Pelajar Surabaya. Betul. Terus kemudian korelasinya itu pada akhirnya masuk ke PDIP itu di mana gongnya? Waktu itu karena waktu SMA aku terus ngurusin aliansiku itu, kemudian terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang kaitannya sama pelajar dan kemudian advokasi kebijakan. Sama pemerintah kota? Pemerintah kota, sama kita dengan DPRD kota, kita ajak teman-teman untuk kesana belajar, bikin undang-undang itu kayak apa, segala macam. Interaksilah dengan banyak tokoh-tokoh politik dari lintas partai. Salah satunya Bu Risma. Yang paling sentral karena wali kota kan waktu itu. Dan tokoh-tokoh lain. Termasuk dari teman-teman PAN, dari PSI, dari teman-teman Nasdem, semuanya. PDI Perjuangan termasuk. Nah, setelah itu aku lulus SMA, masuk kuliah kan. Iya. Aku mikir. Kuliah di mana nih? Di Universitas Erlangga. Jurusan ilmu politik. Memang cocok ya. Jadi ya kita cari-cari yang mirip lah sama semangatnya. Nah,
karena waktu itu aku lulus dari SMA, aku punya komitmen, wah kalau gitu ketua aliansi pelajar nggak boleh aku lagi, harus nyari yang baru yang betul-betul pelajar dong, kan harus karena dirimu udah mahasiswa gitu kan? Kan udah mahasiswa, kan masa udah mahasiswa tetap ngurusin pelajar. Akhirnya dipilihlah temen baru adik kelasku yang menjadi aliansi pelajar dari sekolah yang kita bikin kongres segala macam. Nah setelah aku lulus aku mikir pertimbangan nih, aku lulus SMA, apakah di persimpangan itu aku akan milih masuk ke BEM, masuk ke OKP, masuk ke organisasi, atau masuk menjalani pilihan yang lain. Partai politik gitu misalnya. Partai politik gitu misalnya. Nah, atau kemudian nggak ngapa-ngapain nih, kita jadi mahasiswa baik aja, mahasiswa bagus aja gitu. Tapi kita mikir waktu itu. Dari situlah datang tawaran-tawaran partai politik. Ada banyak sekali partai politik yang waktu itu komunikasi sama aku. Nah, tapi setelah aku pelajari segala macam, aku melihat prosesnya di dalam interaksi dengan orang-orangnya. Waktu itu aku mikir secara DNA, secara genetik, kayaknya nggak ada deh partai lain yang lebih cocok sama aku kalau nggak PDI Perjuangan. Jadi kita udah ini Bu Mega harus nonton Bu, ini Bu Mega. Dapat kan bridgingnya. Pak Hasto ini kader kalian nih Pak Hasto. Iya. Cuman ketika gue bertanya nih, ketika lu memilih ideologis tuh kan, lu kan merasa nih ya, PDIP itu cocok sama lu perjuangan. Iya. Tokoh siapa yang lu perhatikan di hari itu ketika lu memutuskan partai? Kan biasa kan anak muda tuh selain ideologi kan melihat, oh ini tokoh yang gua suka gitu, sehingga gua masuk partai itu. Kalau misal contoh gua ya, gua itu kan dulu waktu mahasiswa itu suka banget sama Bang Fahri Hamzah tuh. Karena dia berbicara tentang negara ya. Walaupun pada akhirnya gua tetap memilih PSI karena nggak milih Gelora ya. Nggak milih Gelora gitu kan. Idolanya tetap dia, tapi partai pilihan gua yang lain. Kalau diri lu nih, apakah lu pilih partai itu karena ada orang di partai itu yang lu suka, atau karena orang lain di luar partai sehingga lu masuk partai politik? Lebih ke karena tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokohnya. Jadi di Surabaya kita tahu ada Bu Risma. Itu yang betul-betul waktu itu jadi wali kota legend lah waktu masih di Surabaya. Iya, siapa sih yang kenal Bu Risma? Siapa nggak kenal kan? Dan sebagai anak Surabaya ya kita tahu betul gimana beliau waktu itu banyak berprestasi. Terus dari kecil aku juga emang banyak baca tentang Bung Karno, dan dari kemudian banyak buku-buku yang aku baca itu aku ngerasa punya kecocokan nih antara apa yang kemudian dilakukan dan dituliskan oleh Bung Karno dengan orang-orang yang menjadi ideolog-ideolog di PDI Perjuangan. Aku ngelihat Bu Mega, aku ngelihat Pak Hasto, ngelihat tokoh-tokoh, kayaknya cocok nih kalau aku masuk sini gitu. Termasuk salah satunya dari kemudian tokoh-tokoh yang ada itu ada nama Ganjar Pranowo. Pak Jokowi gimana? Lu gak sebut Pak Jokowi nih? Pak Jokowi kan waktu itu nyapres. Nyapres ya. Kita pasti ikut hura-huranya kan. Kemudian ada euforia pilpres. Sebagai pemilih pemula kita juga kemudian dilibatkan dalam berbagai macam acara. Menjadi sosok yang inspiring. Tapi kan beliau waktu itu sudah presiden. Jadi nggak ngelihat juga kita dari dekat prosesnya waktu beliau di bawah kan. Ya kita melihat respect aja dengan Pak Jokowi, Bang. Luar biasa sekali. Tapi yang membuat aku masuk PDI ya, kan kalau Pak Jokowi aku respect sebagai tokoh yang memimpin bangsa dengan successful menurutku. Tapi kalau yang membuat kenapa masuk PDI, karena aku lihat banyak orang-orang yang berasal dari bawah, termasuk Pak Ganjar tuh. Orang yang berpolitik tapi datang dari bawah terus naik ke atas. Oke. Ini cerita yang menarik lah yang gua dapat dari diri lu. Kenapa pada akhirnya lu memilih PDIP lah. Ini bukan endorse ya, ini bukan endorse. Gua hanya ingin mencari tahu tentang nanti di podcast lain juga teman dari partai lain di endorse juga. Gitu. Tapi gua mau nanya sedikit. Kita agak lompat sedikit channel. Ini lu nyalek berarti? Nyalek ditugaskan untuk nyalek. Bahasanya ditugaskan. Petugas. Petugas. Kita masa lanjut lah ya. Oke. Petugas lu ditugaskan untuk nyalek di Dapil Surabaya. Oke. Lu nyalek ini karena pengen serius nyalek dari diri lu, atau karena tugas aja lu menjalani ini? Dua-dua dong. Dua-duanya. Dua-dua. Oke. Kalau lu nyalek nih pasti butuh biaya dong. Ini kita realistis aja betul. Karena gue tanya teman-teman gue yang biasa podcast itu, kan nyalek butuh biaya nih. Dari mana biaya lu? Masuk akal nggak sih kalau misalnya anak muda tuh, apalagi di usia kita 20 tahunan ya, itu nyalek di 2024 ini? Apa tanggapan? Ya masuk akal aja. Yang penting kan kalau udah ada tabungan sosial yang lumayan banyak ya, bicara nyalek itu tinggal kita kemudian menyapa tabungan-tabungan itu atau melihat kembali tabungan-tabungan itu. Oh ya, lu kan punya model aliansi pelajar tadi ya. Pelajar, kemudian ya jadi ketua saya partai kan sejak lulus sekolah itu. Jadi aku lulus SMA memutuskan masuk partai di tahun 2020.
Kemudian ditugaskan jadi ketua saya partai di Surabaya dan berproses terus dalam situ, ikut dinamika pemilihan wali kota, jadi juru bicara di situ, kemudian ngurusin organisasi sampai kemudian nyalek. Jadi total sudah berapa tahun aku pegang KTA itu, kurang lebih 3 ya? tahunan. Tapi ada biaya nggak sih lu nyalek atau lu fundraising? Kalau biasanya kan di sini ada yang fundraising, ada yang biasanya itu kan ada caleg sosmed aja kan, mainnya di sosmed, atau ada caleg yang modal keliling. Betul. Kalau lu pilih atau lu pakai treatment yang mana nih? Tiga-tiganya. Bicara nyalek itu nggak mungkin kalau nggak pakai biaya. Tapi aku nggak mau minta orang tua. Oh iya sih, ini yang bagus nih ya. Iya, jadi nggak karena orang tua. Jadi dari background keluargaku memang nggak ada yang politisi. Mau dicari ke kakek nenek, ke om tante, ke ayah ibu, nggak ada yang politisi. Pejabat pemerintah juga nggak ada, yang pengusaha top juga nggak ada. Jadi betul-betul nggak ngerti masalah copras capres ini, masalah apa dinamika segala macam. Tiba-tiba anaknya nyalek itu juga kejut nggak sih dia? Ya kejut juga kan. Kaget juga kan. Nah, jadi nggak ada yang aku minta orang tua. Jadi sepenuhnya dari gotong royong, dari uang yang aku tabung, dari teman-teman bantu, dan banyak juga yang terjadi di kemudian teman-teman yang selama ini mengikuti rekam jejak itu volunteering sendiri. Kemudian pengen support gitu. Oh, titiknya sih, ayo Mas di sini, ayo di sini gitu. Ada yang jadi jurkam, ada yang ngeprint banner sendiri gitu. Jadi kita ya senang-senang gotong royong ya, saling bantu. Gitu. Oke, menarik lah. Kalau masalah nyalek memang kayaknya kalau anak muda tuh standar ya, bisa dapat bantuan dan menggunakan sosial media itu menjadi yang penting. Betul. Cuman ini kita agak lompat lagi pertanyaannya Mas ya. Ini selalu gua tanya ini kalau ke setiap anak muda, partai politik, perwakilan datang ke sini nih. Biasanya kan itu ada fenomena. Ini fenomena gue jelaskan ya. Fenomena ini adalah kalau generasi boomers atau yang lebih tua dibanding kita, biasanya perbedaan partai itu menjadi sebuah singgungan yang kuat tuh. Betul. Beda partai seolah-olah adalah musuhan. Kan orang tua tuh begitu tuh fenomenanya hari ini. Tapi di anak muda di kita, partai itu line pertama, line kedua, partai itu line kedua, pertemanan itu adalah line pertama. Jadi pertemanan tuh di atas segala-galanya dibanding partai politik. Oke. Lu setuju nggak dengan statement bahwa anak muda tuh lebih banyak berteman dulu, baru partai politiknya tuh nomor 2? Nggak kayak orang tua ya? Beda partai langsung bermusuhan gitu, nggak berteman. Iya. Sebenarnya aku juga nggak bisa nyalain generasi boomer juga. Mereka juga lahir dari zamannya dan dari zaman di mana mereka kemudian berdialektika itu, jadi wajar kalau kemudian perbedaan ideologi, perbedaan pemikiran dasar jadi penting. Nah, kalau kita di era sekarang dengan teknologi yang luar biasa, kita dari kecil dari sekolah sudah melihat dipaparkan oleh informasi yang banyak sekali, sangat majemuk gitu, melihat orang berbeda itu hal yang biasa. Bahkan teman-teman di media sosial juga sudah sangat lebih progresif melampaui perbedaan partai kan, culture-nya, perbedaan orientasi, perbedaan agama, perbedaan apapun itu, masalah kebinekaan itu sudah, kebinekaannya bukan hanya latar belakang kulit tapi pemikiran dan lain sebagainya. Sehingga partai politik jadi bagian dari itu, part of that. Nah, makanya kalau kita melihat bahwa kenapa anak muda seperti itu, ya jadi sangat wajar. Kayak aku di Surabaya misalnya, teman-temanku yang berangkat bareng dengan aku, yang berproses bareng di organisasiku dulu, Aliansi Pelajar misalnya, hari ini banyak yang di berbagai macam partai, nggak hanya di PDI Perjuangan. Dan kita fine-fine aja. Artinya kita tetap berteman baik, kita tetap ngobrol, bahkan tetap apa istilahnya gojlok-gojlokan ya. Dengan pilihan capres masing-masing itu kita juga ecek-ecekan juga. Wah, nanti gini kita bercanda-bercanda. Sama fenomena itu bro juga terjadi tuh di Jakarta. Kayaknya beda partai itu nggak ada persoalan lah. Nggak ada persoalan. Beda capres itu kita kan pada akhir itu urusan elit, kita tetap berteman, kan? Tapi gue juga melihat efek negatif dari itu. Gue bisa bilang efek negatif ya, karena hal itu kan ideologis itu harus tertanam tuh dasar banget di diri orang, sehingga dia pokoknya pakem banget lah milih satu partai ya. Tapi gara-gara kompleksitas yang terjadi, orang banyak menyerap informasi, kemudian anak muda menjadikan pertemanan nomor 1 dibanding partai politik. Anak muda ini loyalitas terhadap partainya itu menjadi sedikit lebih condong. Gua nggak tahu lah ini benar atau salah ya. Sehingga banyak fenomena pindah partai. Nah kan, gimana lu menanggapi hal itu? Apakah benar atau salah menurut lu? Atau ada poin lain yang ingin lu sampaikan? Sekarang pertanyaannya, apakah yang dalam fenomena pindah partai itu semua yang pindah partai anak muda? Kalau ada sekarang bursa transfer ada senior, tapi gue nggak mau cerita sendiri. Kan banyak senior juga. Faktanya banyak senior. Faktanya juga banyak senior. Tapi banyak yang lebih muda kan? Yang muda itu ya mungkin ada ya, tapi karena banyak yang memulai, jadi juga ya
kadang juga nggak kelihatan juga. Iya. Mereka mungkin nyoba sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, akhirnya pindah. Tapi menurutku gini, itulah bedanya kalau bicara partai ideologis dan partai yang non ideologis. Kalau kayak PDI Perjuangan misalnya, atau teman-teman di PKS misalnya, kita harus akui itu menjadi partai yang sangat ideologis, punya pengkaderan yang sangat luar biasa. Jadi masuk partai itu bukan sekedar masuk, tapi ada proses di situ. Kemudian ada mekanismenya di situ. Kayak aku nih misalnya, aku di PDI Perjuangan prosesnya itu harus ngikuti sekolah partai. Kalau kamu mau nyalek, kamu mau ditugaskan jadi jurkam segala macam, itu harus ngikutin sekolah partai. Harus lulus dulu dari sekolah Harus lulus dan bisa nggak lulus. Oh, bisa nggak lulus? Bisa nggak lulus. Dan kalau sekolah partainya di Jakarta, tidur di asrama, bangun pagi senam segala macam, disiplinnya ketat sekali, dan itu kemudian tertanam gitu Pak. Jadi di hati itu ya nggak sekedar di otak ya, tapi di hati juga, sehingga bicara pindah partai itu pasti jadi sesuatu yang ya kayak mau pindah agama lah, banyak mikirnya. Iya. Berarti ada sekolah kader lah kalau di Iya. Jakarta, sampai lu harus ikutin disiplin dan segala macam. Ikut. Artinya fenomena itu mungkin terjadi di banyak partai-partai Iya. politik, di anak muda juga. Tetapi di PDI Perjuangan pindah partai itu sesuatu yang ya jarang sekali. Dan itu kelihatan teman-teman berproses betul dan loyalitasnya oke. Ya teman-teman partai lain kita dorong untuk seperti itu juga lah. Gitu. Oke, ini lanjut lagi pertanyaan terkait, gue pengen mengulik diri lu lebih dalam. Oke. Kenapa ini terlepas dari, biasa kan anak muda itu nggak tahu proses politik bagaimana sehingga kemudian capres itu dipilih sama partai politik. Iya. Itu kan pasti negosiasi di atas, Betul. di elit. Betul. Anak muda nggak dilibatkan dalam negosiasi atas itu kan, Betul. pasti senior dipilih. Betul. Kemudian misalnya anggaplah dipilih Pak Ganjar dari PDIP, Prabowo dari Gerindra, Anies dipilih oleh Nasdem. Kita kan jadi anak muda nih terima jadi aja, disuruh milih 3 pasangan, sedangkan kita nggak tahu proses politik di atasnya gimana. Oke. Lu sepakat lah itu dong? Sepakat. Apa tanggapan lu terkait nggak edukatif banget sebenarnya partai politik di Indonesia ini? Gue bisa sebut siapapun yang mencalonkan presiden, karena mereka nggak melakukan hal terbuka kepada anak muda untuk memilih capresnya. Iya bisa juga, artinya kita seringkali dijadikan bahan jangkep-jangkepan. Komoditas ya kan? Komoditas, bahan lengkap-lengkapan pelengkap. Banyak kemudian partai politik yang mengalami fenomena itu. Dan anak muda dilihat sebagai kuantiti, komoditi yang sangat seksi. Iya, 2024 benar. lebih sekian persen adalah pemilih muda, Gen Z dan milenial. Itu seluruh elit politik kayaknya bahas itu. Dan di mana-mana itu jadi bahan rasan-rasan omongan yang sangat laku. Nah, padahal dalam prakteknya mungkin juga tidak banyak anak-anak muda yang terlibat di situ. Nah, padahal kan kalau aku flashback ke misiku masuk partai politik, itu ya adalah untuk agar anak muda banyak bersuara. Dan kemudian anak muda dilibatkan dalam proses kebijakan itu. Nah, ini cumannya ya. Cuman ya. Tentu pasti ada kritik. Cuman ya, ini kritiknya itu tadi bahwa partai politik memang banyak sekali yang tidak melibatkan anak-anak muda. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kemudian penunjukan Pak Ganjar ini bicara di PDI Perjuangan ini tenang ya, ini obrolan pribadi nih nanti. Omongan pribadi nih. Omongan pribadi ya. Aku dari dulu dukung Pak Ganjar. Dan kemudian aku merasa Pak Ganjar ini sosok yang tepat. Kemudian saat banyak orang bicara bahwa PDI Perjuangan bisa saja mencapreskan nama lain. Kalau misalnya memang mau orang berasumsi, wah ini pasti Mbak Puan karena Bu Mega inginnya putrinya yang menjadi presiden. Wah ini pasti A, pasti B, pasti C. Faktanya Bu Mega memilih Mas Ganjar. Dan waktu itu banyak anak-anak muda yang kemudian di media sosial segala macam itu juga taruh perhatian terhadap Pak Ganjar. Nah artinya aku bingung juga di mana tidak dilibatkannya pada waktu itu. Artinya suara-suara itu kan nggak mungkin kita rembukan rame-rame seluruh Indonesia, juga nggak mungkin. Tapi pemikiran itu akhirnya menghasilkan produk itu. Nah, sayang kalau kemudian suara-suara semacam ini atau kemudian rasionalitas semacam ini itu kemudian tidak dilihat. Artinya ini juga satu bagian penting bahwa dalam pemilihan capres pun tidak semata-mata karena faktor emosional, tapi ada rasionalitasnya. Nah, kita lihat Mas Anies misalnya. Mas Anies dan Caimin misalnya. Ya kita kaget juga lah jadi anak muda kan. Kemarinnya Gue ada dengar, sorry gue potong. Gue dengar istilah bagus untuk Caimin ini. Apa tuh?
Jadi ada beberapa hal yang sulit di dunia ini, Seno. Apa itu? Pertama, kan biasa ada 2 tuh. Iya. Menghitung pasir di laut. Iya. Kedua, membaca hati perempuan. Iya. Ketiga adalah melihat pilihan Caimin. Itu susah, itu gak bisa diterka. Tiba-tiba dari koalisi Pak Prabowo pindah ke Nasdem beberapa saat, beberapa hari, gak sampai sebulan itu. Ya makanya, artinya kan manuver-manuver elit semacam itu kan ya kita. Gue merasa jadi gak, apa ya, kok nggak edukatif banget politik, suka dia aja melompat kan. Betul. Kan bukan hanya kita, bahkan gua rasa banyak orang PKB yang terkejut juga atas lompatan itu kan. Betul. Kita kasihan juga sama teman-teman muda yang di PKB yang kemudian kemarinnya masih mukulin pasangan Anies. Mas Anies, besoknya kemudian harus dukung Mas Anies. Nah, kita Gue abis ini kayaknya ngundang PKB untuk mempertanyakan ini. Apakah lu tahu? Harusnya semeja nih kita. Gue bisa gantian abis ini PKB nih sama Demokrat. Iya. Cuman kira-kira itulah yang buat gue melihat kayak kurang edukatif deh kayaknya hal-hal yang kayak gini. Kesian yang muda kan. Kalau kayak lu bilang tadi, karena lu dari awal itu memang support terhadap Pak Ganjar, melihat rasionalitas terhadap Pak Ganjar misalnya. Pada akhirnya lu sepakat juga Pak Ganjar akhirnya dipilih gitu kan. Dan itu menjadi satu arah sebenarnya. Kan kita bertanya kepada yang enggak searah gitu kan. Cuman oke lah, kita lanjut lagi Seno. Pertanyaan ini nih. Gua nggak tahu lah ya. Apakah lu memang punya kesukaan juga terhadap 2 capres lain misalnya? Lu punya kesukaan terhadap Pak Prabowo, lu punya kesukaan terhadap Pak Anies, atau lu mentah-mentah nggak suka gitu, sehingga lu tetap memilih Pak Ganjar itu, atau gimana? Ya kita respect juga lah dengan kegigihan dan semangat semua capres yang ada. Jadi capres itu kan juga bukan hal yang mudah, dan Pak Prabowo ini sudah jadi capres ini ketiga kali. Jadi cawapres pernah sekali. Artinya sudah berkali-kali. Dengan kegigihannya itu jadi ya bisa kita teladani semangat gigihnya. Dan aku respect lah dengan kegigihan itu. Tapi dengan Mas Anies misalnya juga sama juga, meskipun di tengah segala macam hujatan beliau dilantik jadi bapak politik identitas lah segala macam lah. Itu kemudian bisa melenggang menjadi capres dengan sosok Caimin gitu kan, sampai kemarin di DPP PKS berkumandang Yalal Waton gitu. Nah, bingung lu bingung ya? Ini ya aku lihat, wah ini luar biasa juga. Artinya keren lah. Ini artinya ada suasana yang aneh dan bin baru gitu di politik nasional kita dari munculnya sosok ini. Nah, jadi aku respect dengan kegigihan dan semangat mereka. Tapi jadi aku mendukung beliau berdua menjadi capres, yes. Tapi menjadi presiden enggak. Jadi capres aja. Jadi capres aja. Ini memang kalau pendukung Ganjar itu langsung yang lain dukung capres tapi enggak dukung presiden. Tapi oke lah. Poinnya adalah kita siapapun yang nyapres tentu itu menjadi hak mereka kan. Dan itu kan pendukung partai-partainya udah hitungannya kan udah mampu tuh untuk mendaftarkan diri. Dan kita respect lah siapapun yang mau nyapres. Karena itu bukan hal yang mudah mau nyapres. Dan ini kita agak lompat lagi ke kalau misalnya kita perhatikan copras-capres ini ya. Ini kan Pak Anies ini udah punya wakil ya, Caimin kan. Yang nggak punya wakil ini adalah belum punya wakil, bukan nggak punya. Pak Prabowo belum menentukan wakilnya, Mas Ganjar belum menentukan wakil. Dari lu sendiri nih untuk Mas Ganjar, lu punya bayangan nggak sih siapa nama-nama yang lu bayangkan kayaknya cocok deh sama Pak Ganjar, atau lu menunggu arahan aja? Yang pasti karena kita petugas, kita nunggu arah. Oh sih, ini gue masuk bridgingnya. Aku bangga kok bilang aku petugas. Jadi kita menyebut petugas. Nah, karena kalau bicara wapres ya, satu pasti kita menunggu arahan. Pasti itu. Kita percaya bahwa Pak Ganjar itu akan menentukan wakil yang tepat dengan pertimbangan semua yang mendukung beliau dan partai-partai pengusung. Tapi kalau lihat historical ya, baik PDI Perjuangan maupun Mas Ganjar Pranowo itu punya historical. Mas Ganjar sebagai gubernur Jateng misalnya, wakilnya adalah putra dari Mbah Maimun Zubair. Kemudian mewakili unsur religius yang sangat kental. NU-nya dapat Taji Yasin itu kemudian mewakili unsur religius di Jawa Tengah. Ini pernikahan atau perkawinan nasionalis religius. Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin juga sama, waktu dulu dicalonkan oleh PDI Perjuangan dengan partai pengusung. Ada warna nasionalis religius. Nah, ini kecurigaan pribadi. Ini kecurigaan pribadi, nggak akan jadi berita. Nggak ada. Penonton Geolive asik orang. Iya, makanya kita asik-asikan. Kecurigaan pribadi. Jangan-jangan wakilnya Mas Ganjar
ini dari sosok religius juga nih. Kalau itu hitungannya pas ya. Memang secara survei memang juga bilang begitu. Gitu kan? Iya. Harus mencari sosok yang religius sehingga cocok. Pak Prabowo juga begitu. Walaupun beliau dikenal juga sekarang nasionalis gitu kan. Kan ada branding baru nih, Pak Ganjar Jokowi, Prabowo Jokowi. Sehingga mereka dua itu punya kebutuhan untuk mencari wakil yang religius. Iya, betul. Apalagi hitung-hitungan misal berasal dari Jawa Timur lah. Betul. Kan gitu-gitu menjadi hal penilaian ya. Nah, dari bridging itu tuh kan udah muncul di berita. Banyak nama-nama wapres, bakal calon wapres atau kandidat cawapres. Kemarin gue ngangkat kok kayaknya Mahfud MD deh cocok kan. Gua atau kemarin gue hitung juga atau Ridwan Kamil sebenarnya. Pilih Jawa Barat atau Jawa Timur. Kan gue ngitung-ngitung juga tuh. Makanya dari situ kan tinggal dicocokin mana yang cocok dengan nasionalis religius. Tapi kalau lu sendiri nggak berani sebut nama, tapi tunggu arahan aja, nunggu. Aku sebut nama kok. Siapa? Mana dari itu yang cocok dengan nasionalis religius dari nama-nama yang berarti lu pro Pak Mahfud dong? Ya Pak Mahfud atau yang mirip Pak Mahfud atau yang mirip Pak Mahfud kan gitu. Santai. Jadi gitu tuh. Oke, masuk ke kita hampir ke topik penutup terakhir ya. Lu pro demokrasi kan? Iya dong. Lu pro demokrasi. Pro demokrasi pasti ya, dong. udah pasti. Bagaimana tanggapan lu tentang ketua umum yang nggak pernah ganti? Ya biasa aja, tergantung mekanisme partai. Tapi kan nggak cocok dengan asas demokrasi. Cocok. Kan menurut lu cocok? Tergantung mekanisme partai masing-masing. Saat kita masuk ke sebuah partai, kita pasti menyepakati aturan mainnya. Rule of the game-nya seperti apa nih dari satu partai politik ini. Cocok nggak, masuk nggak dengan demokrasi sistem kita atau yang ada di alam pikir atau dalam persepsi kita. Di partaiku misalnya, bicara ketua umum nggak pernah ganti itu kan bicara tentang partaiku pasti. Nah, sebanyak bukan partai lu aja sih, banyak partai lain. Karena kebetulan aku kader PDI Perjuangan. Ini aku cerita kenapa kok aku memilih partai PDI Perjuangan dan aku menganggap itu fine-fine aja. Satu, di dalam mekanisme partai, pemilihan ketua umum itu terjadi di kongres tuh. Dan di dalam kongres itu semua orang boleh mengusulkan. Oh, itu poin demokrasinya. Itu poin demokrasinya. Kalau semua orang memutuskan masih tetap namanya adalah Profesor Hajah Megawati Soekarno Putri, ya tetap Bu Mega. Kalau kemudian orang mengusulkan nama lain, silahkan aja, itu kongres bebas kok. Kenapa kok kemudian teman-teman memilih Bu Mega lagi untuk diamanatkan? Itu keinginan kongres. Itu keinginan kongres. Jadi ya biasa aja. Ya sebenarnya jawaban ini juga Undang-Undang Partai Politik juga udah pernah bilang kan. Mekanisme organisasi partai politik diatur lebih lanjut oleh ADART. Jadi ADART partai politik mau gimana pun, yaitu diserahkan kembali kepada ADART. Karena hukum aturnya begitu. Tapi itulah kira-kira tanggapan lu ya, karena ada kongres di dalamnya. Ada kongres. Dan toh fakta-faktanya waktu ada pemilihan keputusan penting di partai, diskusi di rapat-rapat partai di tingkatan manapun ya, di cabang, di daerah, itu ya terjadi demokratis. Semuanya dilibatin, nggak ada itu otoriter. Oke, mantap. Oke, pertanyaannya udah kita geser lah, pertanyaan politik, capek gue. Capek gue ngomong politik nih, kita ngomong santai aja sebenarnya. Jadi dari lu sendiri nih, ini gue mau tanya agak umum ya. Apa sih tips dari lu nih? Kalau misalnya ngadap sini ya, kalau misalnya anak muda itu pengen terjun ke politik, apa sih tips dari lu supaya mereka tuh tetap semangat, mau terjun lah dalam partai politik? Karena kan sekarang anak muda banyak yang tanda kutip apatis tuh, gak mau terjun partai politik. Gimana tanggapan lu? Ya anak muda harus resah. Gen Z itu atau generasi kita ini generasi yang sebenarnya resah. Kita punya banyak informasi tentang dunia ini dan kita marah atas dunia yang diwariskan oleh para senior dan para pendahulu kita. Ada climate change, ada ketidakpastian masa depan, ada ancaman disrupsi AI, ada segala macam hal yang kemudian akhirnya kita mengenal isu tentang istilah mental health segala macam. Benar-benar. Jadi aku punya keyakinan bahwa generasi kita ini adalah generasi yang resah, generasi yang marah atas keadaan sekitar itu dan bingung harus seperti apa. Tapi keresahan itu tidak boleh dibiarkan hanya menetap sebagai keresahan, tidak boleh dibiarkan hanya dengan marah-marah. Tapi kita harus take something, kita harus do something, harus take action. Caranya bagaimana? Banyak sekali caranya. Politik kan bukan hanya tentang pemilu 5 tahun. Iya, benar-benar. Salah satunya aliansi yang lu dirikan dan yang lu perjuangkan di Surabaya itu menjadi hal yang penting. That's politics. That's politics. Dan movement-movement lain yang dilakukan oleh anak muda, ada teman-teman kita yang luar biasa yang kemudian bikin movement lingkungan, mengutin sampah di pantai.
ada yang bikin movement misalnya bagi makanan ke lansia. Banyak sekali social movement yang ada. That is politics. Tapi kan movement itulah yang kemudian akan membuat kita lebih berimpact kalau kita mengkonekkan apa yang kita resahkan itu dengan pengambil kebijakan. Nah, gameplaynya itu ada di politik, Bos. Dan itu yang aku coba kemudian transisikan. Dulu waktu aku di Aliansi Pelajar, kalau aku hanya berteriak di sini, bisa-bisa aja aku sebagai stakeholders atau pemegang kepentingan. Tapi I will not influence it that much. Gitu, Bos. Aku nggak mungkin menginfluence. Benar. Nah, caranya adalah masuk partai politik. Jadi kita tunggulah ngurus KTA di partai manapun, teman-teman. Oke. Gua dapat banyak pencerahan nih dari lu nih. Wah, aku yang dapat kehormatan di sini. Dan sebelumnya nih Pak Hasto nih keren banget Pak. Saya agak-agak jebak tapi dia bisa keluar dari jawaban itu. Kan udah dibekalin sekolah partai. Sekolah partai ngefek banget nih. Iya. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Mas Seno. Kehadiran kamu sangat membantu teman-teman pemirsa Geolef. Barangkali ada yang mau masuk partai, tinggal pilih. Kan udah ada beberapa narsum, barangkali ada yang mau masuk ya kan? Atau partai sebelumnya, atau mau bergabung dengan partai PSI ya kan, banyak pilihan. Geolef tempat bebas ya. Tempat bebas. Kita akan ngomongin politik, sukaria dan sukacita. Yes, sepakat. Dan terima kasih Mas Aryo Seno. Terima kasih Mas Belmondo. Dan terima kasih teman-teman Geolife sudah menyaksikan podcast Vokal Belmondo kali ini. Kedepan kita akan undang lagi politisi-politisi muda dari partai lain dengan gagasan mungkin selanjutnya adalah gagasan perubahan. Terima kasih Mas Seno. Terima kasih pemirsa Geolife. Sampai jumpa. Thank you.